Pasca persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat pada amnesti atau pengampunan kepada Hasto Kristianto, Sekjen PDIP keluar dari rumah tahanan di Gedung Merah Putih KPK pada Jumat pagi. Pasca pemberian amnesti atau pengampunan dari Presiden Prabowo Subianto yang telah disetujui DPR, Sekjen PDIP Hasto Kristianto keluar dari rutan Gedung Merah Putih KPK pada Jumat pagi tadi. Hasto disambut dua orang kerabat di depan pintu keluar rutan KPK, kemudian dibawa dengan mobil tahanan. Sejauh ini belum diketahui kemana Sekjen PDIP itu akan dibawa, namun menurut informasi yang didapat, Hasto dibawa oleh penyidik KPK untuk menjalani pemeriksaan kesehatan. Sebelumnya Hasto divonis 3 tahun 6 bulan penjara dalam perkara suap pergantian antar waktu anggota DPR yang melibatkan mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Pada Kamis malam DPR menyetujui pemberian amnesti atau pengampunan terhadap Hasto atas usulan dari Presiden Prabowo Subianto. Dan kita akan bergabung dengan Nabila Putri yang saat ini berada di Tanjung Benoa, Bali terkait konsolidasi PDIP. Nabila, bagaimana respon elit PDIP mengenai amnesti terhadap sekjen mereka Hasto Kristianto? Karena sebelumnya diketahui bahwa Megawati Soekarno Putri mengatakan akan mendukung, PDIP akan mendukung 100% pemerintahan. Ya, selamat siang, Syaza. Terkait dengan respons elit PDI Perjuangan setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada Sekjen PDIP Hasto Kristianto, ini sebenarnya belum ada yang dapat dimintai keterangan ataupun belum ada yang bisa berbicara terkait hal tersebut, Syaza. Tapi kami sudah mendapatkan jawaban secara tertulis melalui pesan elektronik dari salah satu politikus PDIP yang juga merupakan ketua tim penasehat hukum dari Hasto Kristianto, yakni Roni Talapesi. Roni Talapesi mengatakan PDIP menghargai dan juga mengapresiasi hak prerogatif yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada Hasto Kristianto berupa amnesti ataupun pengampunan, dan juga sebenarnya sejak 1 tahun yang lalu PDIP sudah memandang bahwa kasus yang menjerat sekjennya Hasto Kristianto ini merupakan kental motif politik, dan juga berharap siapapun warga negara di Republik Indonesia, baik Hasto Kristianto ataupun lainnya, tidak akan menjadi korban kriminalisasi politik di masa yang akan datang. Sementara tadi terkait yang disampaikan saja, Megawati Soekarno Putri menyatakan 100% mendukung pemerintahan. Mungkin bisa saya coba luruskan, Syaza. Sebenarnya pernyataan tersebut muncul dari Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus dalam keterangan pers di Bali pada Kamis kemarin. Megawati Soekarno Putri memang memberikan arahan kepada para kadernya, jumlahnya sekitar 3.000 kader yang berkumpul di Bali pada Rabu lalu dalam momen bimbingan teknis ataupun BIMTEK partai. Dalam arahannya, menurut Deddy Sitorus memang salah satunya mendukung program pemerintahan Prabowo, tapi dengan sejumlah catatan saja, yakni mendukung pemerintahan Prabowo jika memang program-program tersebut benar bermanfaat bagi masyarakat, kemudian juga dengan sejumlah catatan-catatan lainnya, serta lebih detailnya lagi Deddy Sitorus mengatakan arahan terkait mendukung program pemerintahan Prabowo itu salah satunya terkait Prabowo Subianto merespons sejumlah kondisi dinamika geopolitik yang terjadi, kemudian juga kondisi ekonomi fiskal dan lain sebagainya, tapi tidak secara harfiah diartikan PDIP 100% kemudian mendukung program pemerintahan Prabowo Subianto. Setidaknya itu yang bisa disimpulkan pada saat ini berdasarkan keterangan dari Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus. Jadi memberikan dukungan kepada program pemerintah, tapi tentu dengan sejumlah catatan apakah program-program tersebut benar memiliki manfaat kepada masyarakat. Dan pernyataan pers tersebut sebenarnya juga disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus sebelum Wakil Ketua DPR yang juga politikus dari Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, kemudian memberikan keterangan pers kemarin malam yang juga langsung disambut oleh respons publik, mendapat perhatian yang begitu besar setelah ada pernyataan Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada Sekjen PDIP Hasto Kristianto, juga kepada abolisi kepada Tom Lembong itu sendiri. Nah, kalau bisa saya gambarkan situasi saat ini, Syaza, para kader PDI Perjuangan sudah mulai bergerak menuju Nusa Dua Bali. Tadi Syaza katakan konsolidasi sedang berlangsung di PDIP. Konsolidasi sudah
sudah berlangsung sejak kemarin. BIMTEK hanya berlangsung selama 1 hari pada hari Rabu 30 Juli dan dilanjutkan maksud saya dengan konsolidasi nasional pada Kamis 31 Juli dan itu juga bersifat tertutup sama seperti BIMTEK sebelumnya. Dan para kader PDI Perjuangan dari pantauan kami sejak pagi tadi ini sudah mulai bergerak ke Nusa Dua, kawasan Nusa Dua Bali, dan para kader ini sudah menggunakan atribut partai, kemeja berwarna merah, dan yang menarik para kader ini juga sudah menggunakan semacam ID card, Syaza, dan di ID card tersebut sudah dituliskan Kongres 6 PDI Perjuangan juga beserta dengan tema dari kongres tersebut, sehingga sudah dapat dikonfirmasi jika Kongres ke-6 dari PDI Perjuangan ini akan berlangsung dalam waktu dekat, tepatnya pada Jumat ini. Informasi sementara yang kami dapatkan, acara akan berlangsung sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Jadi kami juga nanti akan mengejar respon dari para elit-elit PDI Perjuangan terkait amnesti yang diberikan Presiden Prabowo Subianto kepada Sekjen Hasto Kristianto. Ada kabar juga yang menyebutkan jika Hasto Kristianto kemudian sudah bebas dari rutan KPK, sudah kepresnya sudah keluar, ada kemungkinan Hasto Kristianto juga akan menuju ke Bali karena memang ribuan kader masih berada di lokasi yang sama. Tapi tentu harus dikonfirmasi lebih lanjut, Syaza, karena saat ini sendiri posisi Sekjen PDIP tersebut masih berada di Jakarta, tepatnya berada di KPK itu sendiri. Sejumlah kader juga sudah menyambut dan merespons positif. Belum ada elit yang bicara, tapi kader-kader di level DPC dan juga DPD tadi saat kami tanyakan menjawab positif terkait amnesti yang diberikan dengan Presiden Prabowo Subianto kepada Hasto Kristianto dan menjadi semangat baru bagi para kader-kader ini menyambut gelaran kongres yang rencananya akan berlangsung pada siang hari nanti. Tentu eskalasi masih akan terus terjadi. Kita akan lihat dinamika yang terjadi dari Kongres ke-6 PDI Perjuangan yang berlangsung di kawasan Nusa Dua Bali. Kembali ke studio, Syaza. Baik, terima kasih Nabila Putri laporannya langsung dari Bali. Selanjutnya